Perkenalkan, nama saya Yulia Bara, NIM 1803051122. Baik, di sini saya akan memaparkan materi dari kelompok saya. Langsung saja, yang pertama, pengertian asuransi dan asuransi syariah. Kata asuransi awalnya berasal dari bahasa Latin, yaitu assicurare, yang berarti meyakinkan orang. Kata asuransi kemudian dikenal dengan assurance dalam bahasa Prancis. Dalam istilah hukum Belanda, asuransi disebut dengan istilah asuransi atau verzekering atau pertanggungan. Penanggung dalam bahasa Belanda disebut dengan assurador, sementara tertanggung adalah resurrector. Bahasa Inggris dari asuransi adalah insurance, yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia menjadi asuransi dengan padanan kata pertanggungan. Asuransi berfungsi sebagai penguras resiko dengan cara memindahkan dan menyatukan ketidakpastian akan adanya suatu kerugian yang tidak terduga. Di Indonesia, terdapat dua sistem yang dipakai dalam usaha perasuransian, yaitu asuransi konvensional dan asuransi syariah. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian mendeskripsikan asuransi secara konvensional sebagai pertanggungan yang di dalamnya ada perjanjian antara dua pihak atau lebih, yaitu pihak penanggung mengingatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan pengganti kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang tidak diharapkan. Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam asuransi terdapat tiga unsur utama, yaitu pihak penanggung, pihak tertanggung, dan peristiwa yang tidak pasti. Sedangkan asuransi syariah adalah sebuah sistem di mana para peserta mendonasikan sebagian atau seluruh kontribusi atau premi yang mereka bayar yang digunakan untuk membayar klaim atas musibah yang dialami oleh peserta lain. Maksud dari premi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi. Jadi itu saja yang bisa saya paparkan. Mohon maaf jika banyak kekurangan dari video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baik Novi Listina Chandra, NIM 18030505133. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah perkembangan dari asuransi syariah, karena sebelumnya sudah dijelaskan apa sih itu asuransi syariah ini. Nah, asuransi syariah praktiknya sudah ada sejak zaman sebelum Rasulullah SAW. Sejarah terbentuknya ini tepatnya ditandai oleh berdirinya PT Asuransi Syariah di Sudan yang bernama Sudanese Islamic Insurance. Nah, pada tahun yang sama juga di negara-negara lain juga memperkenalkan adanya asuransi syariah ini, seperti Uni Emirat Arab yang memperkenalkan asuransi syariah di wilayah Arab. Di Swiss juga memperkenalkan adanya asuransi syariah ini yang ditandai dengan berdirinya PT Ma'al Asuransi Syariah gitu. Nah, selanjutnya di negara-negara lain juga memperkenalkan hal tersebut, memperkenalkan dan memperluas apa sih asuransi syariah ini gitu, seperti Eropa dan lain sebagainya. Nah, sehingga apa, asuransi syariah ini dikenal lebih luas lagi gitu, meskipun baik itu di antara negara-negara yang penduduknya mayoritas orang Islam maupun negara-negara yang penduduknya minoritas orang Islam gitu, seperti Eropa dan lain sebagainya. Nah, sehingga apa, asuransi syariah ini dikenal lebih luas lagi gitu, meskipun baik itu di antara negara-negara yang penduduknya mayoritas orang Islam maupun negara-negara yang penduduknya minoritas orang Islam gitu. Nah, di Indonesia sendiri asuransi syariah ini
udah dibentuk tepatnya pada tanggal sudah ada tepatnya pada tanggal 24 Februari 1994 yang dibentuk oleh PT Takaful Asuransi PT Syarikat Tafakul Indonesia. Nah, yang dipelopori oleh PT Asurans Tafakul Indonesia atau Tepati. Nah, di sana juga didukung oleh lembaga-lembaga asuransi syariah terbesar lainnya seperti ICMI, yaitu Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, Bank Muamalat, dan masih banyak lagi lembaga-lembaga yang membantu perkembangan asuransi syariah ini, sehingga dikenal secara luas gitu. Nah, asuransi syariah ini berkembang di Indonesia sangat luas, cepat, karena apa? Indonesia merupakan mayoritas orang Islam gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang dasar hukum yang ada dalam Islam dan juga diterapkan dalam Al-Quran. Baik, di sini saya akan terlebih dahulu menjelaskan tentang dasar hukum Islam yang ada dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran tidak ditemukan kata yang menyebut istilah asuransi seperti takaful. Akan tetapi di dalam Al-Quran itu menjelaskan tentang konsep dan praktik asuransi saja. Ada juga penjelasan yang menjelaskan bahwa Allah menganjurkan kepada umatnya untuk memperhatikan dan mempersiapkan masa depannya. Tujuan dari persiapan masa depan adalah untuk memproteksi diri sehingga seseorang tersebut akan lebih siap jika menghadapi musibah atau masalah. Yang tidak pasti kapan datangnya atau terjadinya. Jadi meskipun demikian, hal ini tidak akan mengurangi kebesaran Allah, bahwa Allah yang mengetahui kapan musibah itu akan datang atau terjadi. Sini juga ada sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran, yaitu adalah Al-Hadis. Hadis adalah segala perkataan atau sabda dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dijadikan untuk ketetapan ataupun hukum dalam agama Islam. Jadi dasar hukum Islam itu benar-benar sangat berkaitan dengan Al-Quran dan hadis, dan juga memberikan dampak yang baik untuk kita, supaya kita lebih mengetahui bagaimana baik dan buruknya dalam suatu pekerjaan. Jadi di sini dalam melakukan pekerjaan kita harus mengetahui baik dan buruknya atau benar dan salahnya
Jadi di sini itu kita akan berpatut kepada Al-Quran dan hadis, karena apa yang kita lakukan semua itu akan dipertanggungjawabkan semuanya di kemudian hari. Di sini berarti sangat penting sekali untuk kita pahami dan juga memahami apa yang harus kita lakukan itu harus benar-benar baik, benar-benar bermanfaat untuk kita, dan juga tidak menimbulkan kebohongan di antara kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi di pembahasan kali ini kita akan membahas tentang prinsip dasar asuransi syariah begitu. Jadi ada beberapa prinsip dasar yang dimiliki oleh lembaga asuransi syariah ini begitu. Jadi tujuan dari asuransi syariah itu sebenarnya itu untuk melindungi para peserta dari kemungkinan terjadinya resiko-resiko yang tidak terduga begitu. Jadi dari peserta asuransi syariah ini yang mengikuti asuransi syariah tentu akan mendapat begitu perlindungan asuransi begitu dari hal-hal yang tidak terduga, misalkan dari kecelakaan kerja kah, atau sakit kah, atau meninggal dunia pun gitu. Nah, jadi hal-hal demikian akan mendapat asuransi atau perlindungan dari lembaga asuransi syariah begitu. Jadi dalam hal ini tentu peserta asuransi syariah memilih begitu tempat asuransi mana yang cocok baginya untuk mendapatkan perlindungan yang aman, nyaman, dan terpercaya begitu. Ya, jadi di asuransi syariah itu ada beberapa prinsipnya begitu sehingga bisa dipercaya lah begitu. Yang pertama itu prinsipnya yaitu harus tauhid begitu. Tauhid dalam artian merupakan prinsip yang menyatakan bahwa dalam setiap perbuatan itu dibangun hukumnya jelas, Al-Quran dan hadis, dan tidak jauh dari norma-norma keagamaan Islam gitu. Jadi semuanya yang ada di asuransi syariah itu merupakan dari ajaran-ajaran agama Islam begitu. Sudah dijelaskan dari Al-Quran juga begitu, dan lain sebagainya begitu. Kemudian ada prinsip keadilan di sana yang dibangun. Jadi menjelaskan bahwa asuransi syariah ini diwujudkan cara menempatkan hak dan kewajiban antara peserta asuransi dan pengelola asuransi sesuai dengan porsinya. Jadi jelaslah di sini. Jadi pengelola asuransi dan peserta asuransi ini mendapatkan hak sesuai porsinya masing-masing, sehingga tidak ada yang merasa dicurangi, tidak ada yang merasa dirugikan begitu. Dan itu yang dinamakan konsep keadilan di sana begitu. Kemudian ada tolong menolong. Jadi prinsip dasar asuransi syariah itu memang tolong menolong begitu antara muslim yang satu dengan muslim yang lainnya begitu. Kemudian ada prinsip kerjasama. Nah, jadi dalam prinsip kerjasama ini tentu bekerja sama dengan perusahaan asuransi untuk dapat menghindari suatu resiko yang tidak pasti. Nah, jadi peserta asuransi ini bekerja sama begitu dengan perusahaan asuransi untuk mendapatkan perlindungan begitu. Nah, corporation di sana ada kerjasama antara peserta asuransi dan pengelola asuransi di sana begitu. Kemudian prinsip dasarnya di sana amanah begitu. Jadi peserta asuransi syariah bagi pengelola sifat amanah dapat diwujudkan dalam nilai-nilai akuntabilitas pertanggungjawaban perusahaan melalui penyajian laporan keuangan tiap periode. Jadi banyak cara sebenarnya untuk untuk melakukan amanah ini. Jadi di prinsip asuransi syariah ini amanah begitu harus sesuai dengan pertanggungjawaban begitu. Jadi yang amanah itu juga harus jelas begitu kepada siapa akan diberikan asuransi ini dan bagaimana kerjasamanya di sana begitu. Itu amanah begitu. Jadi pertanggungjawabannya di sana jelas gitu. Kemudian selanjutnya prinsipnya di asuransi syariah itu menjauhi gharar. Nah, gharar itu
penipuan begitu. Jadi hal-hal penipuan kan hal-hal penipuan dan lain sebagainya, perjudian, goror, maisir dan riba, penipuan, judi. Nah, itu dijauhi dari prinsip asuransi syariah, apalagi riba begitu. Itu kan sangat bertentangan dengan nilai-nilai norma keagamaan begitu. Jadi itu prinsip dasar yang dipegang begitu dari asuransi syariah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun, NIM 180305126. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait dengan mekanisme pengelolaan dana asuransi syariah. Dalam pengelolaan dana asuransi syariah itu sendiri terjadi saling melindungi, tolong menolong, dan saling bantu membantu antara peserta asuransi syariah. Nah, di sini pihak asuransi syariah hanya sebagai pengelola yang diberikan kepercayaan atau amanah oleh peserta asuransi syariah untuk mengelola premi, mengembangkan dengan jalan yang halal, memberikan santunan kepada yang mengalami musibah sesuai dengan hasil kesepakatan berdasarkan akta perjanjian. Di dalam pengelolaan dana asuransi syariah ini sendiri ada dua mekanisme pengelolaan dana. Yang pertama itu sistem yang tidak mengandung unsur tabungan, dan yang kedua sistem yang mengandung unsur tabungan. Nah, sistem yang tidak mengandung unsur tabungan ini adalah peserta asuransi hanya membayar dana tabaru saja tanpa saving atau tabungan. Dana tabaru ini kemudian disimpan, maksudnya disimpan atau dikelola dengan akun dana tersendiri dan dipisahkan dengan akun dari dana-dana lainnya. Dana-dana ini fungsinya adalah untuk tujuan tolong menolong dan akan dibayarkan apabila peserta meninggal dunia dan perjanjian telah berakhir begitu. Nah, dana-dana tabaru yang terkumpul juga akan diinvestasikan oleh perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Keuntungan dari investasi tersebut setelah dikurangi dengan biaya administrasi akan dibagi dengan perusahaan asuransi dengan menggunakan prinsip mudharabah. Nah, yang kedua itu yaitu sistem yang menggunakan unsur tabungan. Sistem yang menggunakan unsur tabungan ini yang dimana para peserta asuransi membayarkan dana tabaru sekaligus dengan dana tabungan. Dana tabaru merupakan dana yang diniatkan oleh para peserta untuk tujuan tolong menolong, sedangkan dana tabungan adalah dana milik pribadi yang diserahkan kepada perusahaan asuransi yang kemudian diinvestasikan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Keuntungan dari investasi tersebut setelah dikurangi dengan biaya administrasi akan dibagi dengan perusahaan asuransi sesuai dengan prinsip mudharabah seperti sistem yang tidak mengandung unsur tabungan di atas tadi. Dari dua mekanisme pengelolaan dana tersebut terdapat juga dua produk yang ada dalam asuransi syariah itu sendiri, yaitu asuransi umum dan asuransi jiwa. Asuransi umum ini adalah bentuk asuransi yang memberikan perlindungan finansial untuk mengantisipasi kerugian atas harta milik peserta asuransi. Sedangkan asuransi jiwa ini merupakan bentuk asuransi yang bersifat individu untuk melindungi setiap musibah yang terjadi pada diri peserta asuransi. Nah, yang membedakan antara kedua asuransi ini yaitu asuransi umum dan asuransi jiwa adalah pada asuransi umum karena merupakan asuransi yang mengcover kerugian, maka produk ini bersifat non tabungan sehingga hanya membayarkan dana tabaru saja. Sedangkan pada asuransi jiwa yang bersifat individu, maka dalam produk ini selain menawarkan jasa untuk mengcover setiap musibah yang terjadi pada peserta, perusahaan asuransi atau pengelolaan juga menawarkan tabungan yang tujuannya untuk investasi. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya bisa kita diskusikan di sesi tanya jawab. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.